Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak jemu-jemunya kita mengucapkan syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir pada siang hari ini diberikan syafaat oleh beliau di yaumil akhir kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asiril jamaah majelis taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang kaji kita pada hari ini akan kita lanjutkan, yaitu judul yang akan saya bawa pada hari ini adalah analisis penyebab konflik. Ya Bu ya, analisis penyebab konflik. Ibu-ibu nih semangat ini kalau sudah mendengarnya nih. Ya Bu ya. Jadi saya adalah merupakan penyuluh agama Islam di Kementerian Agama Kota Tanjung Balai, dan spesialisasi saya adalah terkait tentang kerukunan umat beragama. Maka saya akan membahas tentang masalah keterkaitan tentang kerukunan umat beragama. Tentunya analisis penyebab konflik ini perlu kita sampaikan kepada jamaah supaya apa? Supaya agar kita bisa menetralisir atau mengurangi terjadinya konflik di daerah di sekitar kita. Sedangkan di rumah tangga kita saja bisa kadang-kadang ada konflik, apalagi di luar daripada rumah kita. Maka daripada itu saya akan menjelaskan tentang, mari kita kenali apa sih sebenarnya ya salah satu faktor ataupun analisis daripada penyebab konflik tersebut. Apa yang bisa menyulut, kalau bahasa kita lah namanya. Yang pertama ya, penyebab konflik itu yang terjadi yang pertama itu adalah adanya perbedaan antara individu. Ya, adanya perbedaan individu terkait tentang masalah jati diri dia. Karena ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia ini memiliki berbeda-beda ya karakternya, bahkan sifatnya. Ada yang pemarah, ada yang pemurah, ada yang pemalas, ada yang rajin. Kemudian ada yang suka senyum, ada yang suka merengut. Jadi masing-masing manusianya memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi intinya perbedaan itu yang harus kita samakan. Kita kumpul menjadi satu, makanya kita harus saling menjaga satu sama lain. Makanya kadang-kadang orang bercerita sama kita, muak awak mendengarnya. Makanya kalau kita memiliki konsep Islam, tentunya di dalam Islam itu ada namanya tasamuh. Tasamuh itu artinya adalah saling menghormati, tenggang rasa. Kemudian kalau bahasa ilmiahnya namanya toleransi. Jadi kita hargai orang yang berbicara di depan kita, walaupun kadang-kadang yang dia bicarakan kadang-kadang agak kurang kita sukai. Jadi pandai-pandailah kita untuk ya berbaik kepada orang lain. Contohnya Allah paling menyukai orang-orang yang bisa menahan emosi atau amarahnya. Jadi intinya seperti itu. Jadi karena kita memiliki beberapa perbedaan satu sama lain, maka kita harus saling menghargai. Kalau nampak kita nampak marah-pemarah, kita berusaha untuk sabar. Kan begitu kan? Tapi kalau nampak kita orang rajin, ya berusaha kita untuk mengikutinya. Makanya tergantung apa yang kita hadapi pada saat itu. Jadi intinya kalau kita saling memahami satu sama lain, maka enak hubungan silaturahmi itu. Bahkan kepada suami kita, kalau tak tahu kita karakter suami kita tuh macam mana, maulah kau rasa pohon saya di rumah, ya kan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka daripada itu, mari sama-sama kita jaga itu dengan sebaik mungkin. Kemudian yang kedua adalah perbedaan latar belakang kebudayaan. Ini juga bisa menjadi pemicu di kalangan masyarakat di sekitar kita. Contohnya apa itu Ustadz? Dari segi suku, ada namanya budaya, bahkan bahasa. Contohnya orang Batak berjumpa dengan orang Melayu. Orang Batak itu kata orang tuh pula identik dengan kata-kata yang kasar, suka menyonggak-nyonggak, padahal apa yang disampaikan orang itu lembut baik. Kemudian orang Melayu begitu pula, istilahnya dia dengan lemah lembut, tapi kadang-kadang kata orang itu menyujuk. Nah, kalau ada orang berpikiran seperti itu, Batak itu kasar-kasar, itu salah. Makanya kita harus menjelaskan bahwasanya ya kebudayaan itu harus kita hargai. Kalau memang begitu karakter seseorang, mari berusaha kita untuk sabar menghadapinya. Itu baru segi bahasa, belum budaya, apalagi agama. Ini yang paling bahaya. Mantang-mantang dia orang Kristen, tak ndak berkawan sama kawan tuh. Mantang-mantang dia orang sipit Cina, tak ndak bergabung-gabung sama dia. Itu yang tak boleh.
Seharusnya bagaimana Ustaz? Terkait masalah muamalah, kita sah-sah saja untuk saling berkolaborasi, maksudnya saling bekerja sama. Tapi kalau untuk terkait tentang masalah ibadah dan masalah tauhid atau akidah, itu tidak boleh tawar-menawar Ibu ya, harus kita istiqomahkan. Mau pula kadang-kadang aku bilang, kadang istilahnya Ibu bilang nanti kata Ustaz tuh katanya boleh kita bekerja sama dengan orang di luar agama Islam. Boleh, tapi ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus kita ketahui. Bahwasanya kalau untuk terkait muamalah, untuk kehidupan kita sehari-hari, silahkan. Contohnya boleh tuh, apakah boleh kita Ustadz membeli tempat orang Cina? Boleh. Apakah boleh kita Ustadz menjual tempat orang Kristen? Boleh, karena itu saling bekerja sama. Tapi kalau untuk masalah ibadah dan untuk masalah akidah, ini tak boleh tuh. Tak akan mungkinlah ibu melaksanakan sembahyang ke gereja sedangkan ibu beragama Islam. Itu salah. Kenapa? Karena itu adalah ibadah mereka. Maka jangan laksanakan itu. Iya, tak boleh kita laksanakan hal seperti itu. Begitu juga orang tuh. Kalau orang tuh nak beribadah bersama kita, jangan. Tak usah kasih. Kenapa? Karena memang bukan ibadah mereka. Makanya mereka menghormati kita, kita juga menghormati mereka. Kalau tercipta hal seperti itu, maka kerukunan antar umat beragama di antara kita, bahkan di tengah-tengah kita akan terjalin dengan secara yang baik. Itu konsepnya Ibu ya. Itu konsepnya. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu adalah perbedaan kepentingan antar kelompok. Nah, ini juga bahaya ini. Nah, kalau macam tadi itu individu, yang kedua tentang masalah agama masih individu, takutnya perkelompok. Nah, perkelompok ini bukan hanya satu orang, jamak, banyak. Contohnya boleh itu, contohnya peperangan antar desa A dengan desa B, atau sekolah A sama sekolah B yang namanya tawuran. Jadi itu nanti bisa berdampak negatif yang sangat membahayakan bagi orang yang melaksanakan kegiatan tersebut. Contohnya apa itu Ustadz? Contohnya kita porang sama desa sebelah. Contohnya macam ini ha. Desa kita nih, kelurahan kita nih, ya kan, berkelahi sama kelurahan sebelah. Alhasil bukan hanya satu orang saja yang kena, semua kena. Rumahnya hancur, kodenya hancur, dia pun sakit, anaknya karena tak kono lempar segala macam. Hal-hal yang seperti itu tak boleh kita lakukan. Karena apabila terjadi ada perselisihan di antara kita, maka kata Rasulullah musyawarahkan. Ya Bu ya, musyawarahkan. Karena sesuai firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ali Imran ayat 159 mengatakan, sekiranya kamu bersikap kasar, tentulah mereka menjauhi diri dan sekitarmu. Ya betul lah, kalau kita kasar sama orang, mana ada orang sama awak. Kemudian selanjutnya, karena itu maafkanlah mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memaafkan kesalahan orang. Kemudian selanjutnya dimohonkan ampun pula bagi orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Dan yang terakhir adalah ajak orang itu bermusyawarah agar supaya kita mendapatkan solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Kalau ada labu orang seperti ini mengikuti sunnah Rasul dan perintah Allah Subhanahu wa taala, betul-betul lah kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Kalau zaman kini mana ada model begitu? Ditengoknya mata awak tengok mata dia, dipotuknya awak potuk dia. Kan begitu kan? Nah, makanya kadang-kadang perlu juga kita tonton film Indosiar nih. Film Indosiar kan begitu, terlalu bersabar sampai penonton merasa goram menengok tokoh yang ditokohkan tuh. Kira-kira begitulah Bu ya. Jadi dalam arti kata, antar kelompok itu juga termasuk salah satu penyebab konflik di sekitar kita. Dan yang terakhir adalah adanya perubahan-perubahan di sekitar kita. Contohnya perubahan-perubahan apa itu? Contohnya misalkan ada orang luar datang ke kampung kita, dia bawa suatu perubahan-perubahan yang tak biasa di lingkungan kita. Itu juga nanti bisa menyebabkan konflik. Maka dari itu, apabila terjadi hal seperti itu, maka kata Rasulullah, segera musyawarahkan atau diingatkan kepada yang bersangkutan. Jadi kalau ada orang berbuat salah kepada kita, jangan pula langsung kita tonjok, kita tumbuk, kita pukul dan segala macam. Ingatkan, ya beri peringatan atau kasih nasihat. Tak juga dapat juga nasihat, dimusyawarahkan kepada orang lain yang terkait tentang masalah tersebut. Boleh kita musyawarahkan dengan pihak pemerintah, baik itu kelurahan maupun kepala desa atau di kecamatan, atau lebih perlu kita bawa ke kantor polisi agar supaya bisa ditindaklanjuti. Kan? Intinya permasalahan tersebut kan menengok kriminalitasnya. Kalau sekedar berkelahi pakai mulut, bisalah kita selesaikan di rumah tokoh masyarakat atau bisa kita berdamai. Tapi kalau sudah pembunuhan, pencurian, mengakibatkan orang merasa dirugikan, itu baru kita kerana hukum. Karena itu sudah masuk kepada kriminalitas atau intimidasi. Jadi saya rasa Bu, itulah mungkin dapat kami sampaikan. Terakhir kesimpulannya adalah bahwasanya mari kita jaga situasi ya di lingkungan kita, bahkan di keluarga kita sendiri,
upayakan untuk saling berkomunikasi dengan yang baik. Kata Rasulullah, apapun permasalahan yang kita hadapi, serahkan semuanya kepada Allah dan cari solusinya dengan cara bermusyawarah. Jadi mungkin dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.